Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andika dari kelas 12 SMA Chandra di Muka Palembang dengan NISN 0086052514. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Kempo. Langsung saja ke videonya. Ciao. Sebelum kita masuk ke videonya, kita coba tonton video berikut. Setelah kita melihat video tersebut, video apakah itu? Ya, itu adalah seni bela diri Kenpo. Sebenarnya apa itu Kenpo? Kenpo atau Kenpo merupakan salah satu seni bela diri yang berasal dari Jepang, namun memiliki akar sejarah yang sangat kuat dari Tiongkok kuno. Secara harfiah, kata Kenpo terdiri dari dua huruf kanji, yaitu Ken yang berarti kepalan tangan atau tinju, dan Po atau Ho yang berarti hukum, cara atau metode. Maka, secara keseluruhan, Kenpo berarti hukuman atau metode kepalan tangan. Atau lebih mudahnya bisa diartikan sebagai cara bertarung menggunakan tangan kosong berdasarkan prinsip moral dan filosofi tertentu. Kenpo bukan hanya seni bertarung, tetapi juga merupakan sistem latihan jasmani dan rohani yang menekankan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Seorang praktisi Kenpo, disebut Kenshi, tidak hanya belajar untuk melindungi diri, tetapi juga untuk memahami nilai-nilai kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, dan kedamaian. Sejarah Kenpo. Sejarah Kenpo bermula dari ajaran yang dibawa oleh seorang biksu India bernama Bodhidharma Dharma Taishe pada abad ke-6 Masehi. Ia berkelana ke Tiongkok dan tinggal di kuil Shaolin. Di sana, Bodhidharma mengajarkan ajaran meditasi Zen serta latihan fisik kepada para biksu Shaolin agar tubuh mereka kuat untuk berlatih dan bermeditasi. Latihan fisik inilah yang menjadi cikal bakal dari seni bela diri Shaolin Kung Fu yang kemudian menyebar ke berbagai negara Asia Timur, termasuk Jepang. Ketika pengaruh budaya Tiongkok masuk ke Jepang, masyarakat Jepang mulai mengadopsi teknik-teknik bela diri tersebut dan menyesuaikannya dengan budaya serta filosofi lokal. Dari sinilah muncul seni bela diri yang disebut Kenpo. Salah satu bentuk paling terkenal adalah Shorinji Kenpo yang didirikan oleh Sho Taoshen pada tahun 1947 di Jepang. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ia menggabungkan prinsip bela diri dengan ajaran moral dan
akar dan spiritual agar masyarakat Jepang dapat mengembangkan kembali karakter dan moral bangsanya yang hancur karena perang. Menurut Taushin, Kempo bukan hanya seni untuk melawan musuh, tetapi sarana untuk memperkuat diri, mengendalikan emosi, dan membantu orang lain. Tujuan Kempo: 1. Melatih kekuatan fisik dan ketangkasan tubuh. 2. Meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri. 3. Menumbuhkan rasa percaya diri tanpa kesombongan. Dan 4. Membentuk kepribadian yang disiplin, berani, dan bertanggung jawab. Filosofi dan tujuan utama Kempo. Filosofi utama dalam Kempo adalah mencari keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang, atau dalam istilah Jepang disebut Riki Ai Funi, yang berarti kekuatan dan cinta tidak dapat dipisahkan. Artinya, seorang Kempoka harus memiliki kemampuan bela diri yang kuat, namun juga berhati lembut dan penuh kasih. Tujuan utama latihan Kempo bukanlah untuk menyerang, melainkan untuk melindungi diri dan orang lain dari bahaya. Selain itu, Kempo juga mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan lawan di medan laga, melainkan mengalahkan ego, kekuatan, dan kemarahan dalam diri sendiri. Tingkatan dan sabuk dalam Kempo. Kempo menggunakan sistem tingkatan Q dan Dan yang dilanjutkan dengan warna sabuk. Berikut urutannya dari pemula hingga ahli. Warna sabuk tingkatan arti filosofi. Putih, pemula, kesucian dan awal pembelajaran. Kuning, Q, rendah, mulai memahami dasar. Hijau, Q, menengah, tumbuh dan berkembang. Coklat, Q, tinggi, kematangan dan stabilitas. Hitam, Dan, tingkat ahli, penguasaan dan tanggung jawab moral. Sabuk hitam bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari proses pembelajaran yang lebih dalam. Di sini saya mengambil perkembangan Kempo di dunia dan di Indonesia. Di dunia, setelah berdirinya Shorinji Kempo oleh Soda Toshin, seni bela diri ini menyebar ke seluruh dunia melalui organisasi World Shorinji Kempo Organization atau disingkat WSKO. Kempo kemudian berkembang di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Tenggara. Setiap negara memiliki variasi tersendiri, tetapi tetap berpegang pada prinsip keseimbangan antara teknik keras dan lembut, serta nilai moral dan spiritual. Perkembangan Kempo di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Kempo masuk ke Indonesia sekitar tahun 1966. Kemudian pada tahun 1967 didirikan organisasi resmi bernama Perkemi atau Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia. Sejak itu, Kempo menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang diakui dan diperbandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON, serta Asia Games. Latihan Kempo di Indonesia tersebar di berbagai wilayah melalui dojo-dojo atau tempat latihan, dan sering diikuti oleh pelajar, mahasiswa, hingga anggota TNI dan Polri. Tujuan akhir Kempo. Tujuan akhir dari Kempo bukan hanya untuk menjadi kuat secara fisik, melainkan membentuk manusia seutuhnya yang kuat, bijak, dan bermoral tinggi. Sodoshin pernah berkata, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Dengan demikian, Kempo bukan sekedar bela diri, melainkan jalan hidup untuk mencapai kedamaian, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Telah sampailah ke kesimpulan, Kempo merupakan seni bela diri yang tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Berawal dari penggabungan ajaran bela diri Tiongkok kuno dengan filosofi Jepang, Kempo menjadi sistem latihan yang menekankan harmoni, pertahanan diri, dan pengendalian diri. Dalam perkembangannya,
Kempo telah menyebar ke berbagai negara dan diterapkan dalam berbagai bentuk, baik sebagai olahraga, bela diri tradisional, maupun sarana pembinaan mental. Nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, kesabaran, dan penguasaan diri menjadi inti dari latihan yang terus dipertahankan hingga sekarang. Dengan demikian, Kempo bukan sekedar seni bela diri, melainkan juga jalan hidup, way of life, way of life yang mengajarkan keseimbangan antara kekuatan fisik, ketenangan batin, serta kebijakan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Telah habislah pembahasan yang saya bawakan. Dengan ini, Kempo mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari otot dan kecepatan, melainkan dari hati yang mampu mengendalikan emosi, menghormati kehidupan, dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Oleh karena itu, Kenpo disebut sebagai seni bela diri yang tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga menuntun jiwa menuju keseimbangan dan kedamaian. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan penjelasan saya. Saya tutup. Berakhirlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.